Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menganalisis situasi tutur dan deiksis dalam iklan Traveloka. Dalam hal ini, kami dibimbing oleh dosen mata kuliah Pragmatik dan Wacana Bahasa Indonesia, Ibu Kingkin Puput Kinanti, SPD, MA. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok kami ada Miftahul Umah, Ernest Ayu Alfionita, Tasya Sana Safika, dan Herlina Aprilia. Sebelum menganalisis videonya, kita akan melihat videonya berikut ini. Ma, bagus mana nih? Itu papaku. Namanya Pak Mono. Teman-temannya sering manggilnya monoton. Soalnya papa jarang bergerak. Kalau ngobrol, Lagi ngapain? Lagi ngapain? menu wajib papa itu nasi, ayam, telur setiap hari. Gak pernah ganti. Ma, besok ganti menu ya. Hah? Telurnya direbus. Nenek pernah cerita, papa paling jauh cuma pergi ke sekolah. Setiap tahun, papa ngajak aku liburan ke puncak, ke puncak, ke puncak lagi. Sampai suatu hari tuh, Kemarin aku pergi mancing di danau dong. Aku makan pizza yang gede banget. Kamu gak kemana-mana? Kamu gak kemana-mana kan? Ya kasihan deh lo. aku pergi terus kok. Sabtu kemarin, aku bikin istana pasir di pantai. Aku pergi ke waterpark. Terus pergi snorkeling. Sama main trampolin. Aku pergi terus kok. Butuh inspirasi weekend? Scroll aplikasi Traveloka. Papa jadi sadar, gak mau hidupku juga datar. Papa udah berubah. Setiap hari banyak inspirasi. Papaku monoton, jadi mau jalan, mau seru-seruan, sampai kulineran. Aku jadi punya banyak pengalaman. Momen seru kemudian. Papa udah beda banget deh. Puncak yuk. Menganalisis situasi tutur dalam iklan Traveloka. Situasi tutur yang pertama, situasi tutur penutur dan mitra tutur. Bisa dilihat di dalam video ini bahwa di sini ada penutur dan juga ada mitra tutur. Penutur di dalam video ini ada ayah, ibu, dan juga anak. Ketiga orang tersebut bisa berperan sebagai penutur dan juga mitra tutur. Ketiga orang tersebut bisa bergantian berperan menjadi penutur dan juga mitra tutur. Kemudian pada bagian selanjutnya terdapat penutur lain, yaitu teman-teman dari anaknya. Di sana mereka melakukan proses tuturan. Yang kedua, situasi tutur fisik. Konteks fisik merupakan di mana secara fisik kita bisa melihat pada fisik penutur. Dalam hal ini dilihat dari penutur yang ada dalam video, seperti ayah, ibu, anak, dan teman-teman dari anak tersebut. Yang kedua, situasi tutur lokasi atau tempat. Dalam video iklan ini bertempat di rumah, di sekolah, di depan rumah, di taman, dan di pantai. Yang ketiga, situasi tutur waktu. Situasi tutur waktu pada video ini terlihat jika waktu yang berlangsung di iklan ada petang hari dan pagi hari. Pada saat pertama, ayah sedang terlihat menanyakan pakaian mana yang harus digunakan untuk berangkat kerja. Di sana terlihat di luar ruangan cerah dan itu bisa disimpulkan bahwa kejadian tersebut saat pagi hari. Petang hari bisa dilihat bahwa saat ayah duduk itu terlihat ruangannya semakin gelap dan ada cahaya dari lampu. Dalam hal ini ayah berada di waktu malam hari. Waktu berlangsungnya video yang terlihat memunculkan makanan di meja berlangsung pagi hari karena terlihat cahaya terang dari matahari, dan berikutnya waktu sudah malam ketika semua keluarga berkumpul untuk makan malam. Pada saat makan malam, ruangan berubah menjadi gelap
dan adanya cahaya lampu yang menerangi ruangan. Selanjutnya, situasi tutur waktu yang diperlihatkan adalah waktu pagi hari ketika masa kecil ayah yang berangkat ke sekolah. Saat anak dan teman-temannya bermain di sana, waktunya siang hari. Kemudian saat di depan rumah terlihat kejadiannya siang hari karena cahaya mataharinya sangat terang. Waktu yang terakhir yaitu di pantai. Di sana semua keluarga bermain pasir di waktu yang cerah atau pagi siang hari. Yang keempat, situasi tutur sosial. Konteks sosial adalah hal-hal yang berkaitan dengan sosial budaya masyarakat. Bisa dilihat bahwa di dalam video tersebut orang yang terdapat di video itu adalah orang Indonesia. Kemudian secara kelas sosial mereka adalah kelas sosial menengah ke atas. Bisa dilihat bahwa ruangan tersebut terdapat berbagai peralatan yang bagus seperti lampu yang bagus, ruang tengah bagus, meja makan, kursi, dan banyak benda-benda yang bagus lainnya. Mereka juga makan dengan lauk ayam dan telur, itu tandanya mereka mampu dalam hal sosial ekonomi. Yang kelima, situasi tutur verbal. Situasi tutur verbal dalam video iklan ini yaitu berupa tuturan atau ujaran yang dikeluarkan oleh penutur. Yang keenam, situasi tutur nonverbal. Sedangkan selanjutnya bisa dilihat di video tersebut terdapat tindakan nonverbal seperti melirik, melambaikan tangan, tersenyum, memandang, atau menatap. Jadi tindakan nonverbal ini adalah tindakan yang tidak dituturkan tetapi merupakan tindakan yang bisa kita lihat. Selanjutnya bisa dilihat di video tersebut bahwa ayah dari anak tersebut adalah orang yang monoton, tetap ataupun selalu sama. Seperti jika saat bertanya kepada anaknya lagi ngapain, dan juga terlihat saat ayah, ibu, dan anak tersebut sedang makan bersama. Sang anak bercerita bahwa ayam dan telur adalah lauk wajib ayahnya untuk setiap harinya. Di video tersebut anaknya bercerita bahwa setiap tahun ayahnya hanya mengajak liburan ke puncak. Kemudian si anak sedang bercerita berbagi pengalaman liburan dengan teman-temannya, dan teman-temannya mengejek bahwa anak tersebut tidak berlibur kemana-mana. Bukti bahwa tindakan atau tuturan itu bersifat memberikan efek kepada orang lain terjadi pada saat teman-teman si anak itu mengejek karena dia tidak pergi liburan, dan ayahnya mendengar perkataan teman-temannya, membuat ayahnya memandang menatap ke arah anaknya dengan wajah mengasihani anaknya. Lalu saat ayahnya menonton televisi terdapat iklan tentang inspirasi untuk traveling. Lalu sang ayahnya menjadi tersenyum seperti mendapatkan inspirasi atau ide untuk mengajak anaknya untuk pergi berlibur dan pergi untuk kulineran. Hal itu merupakan bukti bahwa suatu tuturan itu bersifat memberikan efek kepada setiap orang. Pengertian deixis. Deixis adalah kata-kata yang rujukannya tidak tetap, dapat berpindah dari satu wujud ke wujud yang lain. Ada 3 jenis deixis. Yang pertama deixis waktu, yang kedua deixis tempat, dan yang ketiga deixis kata ganti. Pada iklan Traveloka terdapat beberapa kata yang termasuk deixis waktu, antara lain kata Sabtu kemarin. Aku pergi terus kok. Sabtu kemarin aku bikin istana pasir di pantai. Kata Sabtu kemarin tersebut adalah deixis. Karena dalam hal ini acuannya berubah-ubah tergantung dari bulan dan kapan kejadian itu berlangsung. Maka untuk menghindari deixis, kata ganti Sabtu kemarin sebaiknya jangan digunakan, dan lebih tepatnya lagi kalau disebutkan hari, tanggal, dan tahunnya.
Jadi, kata Sabtu kemarin bisa mengacu pada banyak hal. Yang kedua, kata besok. Pernah ganti. Ma, besok ganti menu ya. Kata besok tersebut adalah deiksis. Karena kalau sekarang hari Sabtu, berarti besok hari Minggu. Kalau sekarang hari Minggu, berarti besok hari Senin. Dan kalau sekarang hari Senin, berarti besok hari Selasa. Maka untuk menghindari deiksis, kata ganti besok sebaiknya jangan digunakan dan lebih tepatnya lagi kalau disebutkan hari dan tanggalnya. Jadi, kata besok bisa mengacu pada banyak hal. Bisa hari Minggu, Senin, atau bisa juga Selasa. Yang kedua, deiksis tempat. Pada iklan Traveloka terdapat beberapa kata yang termasuk deiksis tempat. Antara lain, yang pertama kata waterpark. Aku pergi ke waterpark. Kata waterpark tersebut adalah deiksis karena kata waterpark mengacu pada banyak tempat. Dalam bahasa lisan, kata waterpark mungkin tidak deiksis karena keberadaan penutur diketahui. Tetapi dalam bahasa tulis, sebaiknya kata waterpark tidak digunakan karena keberadaan penutur belum tentu diketahui. Dan lebih tepatnya lagi, bila disebutkan nama tempat waterparknya. Kata waterpark bisa mengacu pada banyak hal. Misalnya bisa mengacu ke Jatim Park Kota Batu, wisata Bahari Lamongan, dan sebagainya. Yang kedua, kata sekolah. Nenek pernah cerita, papa paling jauh cuma pergi ke sekolah. Kata sekolah tersebut adalah deiksis. Dalam bahasa lisan, kata sekolah mungkin tidak deiksis karena keberadaan penutur diketahui. Tetapi dalam bahasa tulis, sebaiknya kata sekolah tidak digunakan karena keberadaan penutur belum tentu diketahui. Dan lebih tepatnya lagi bila disebutkan nama sekolahnya. Kata sekolah bisa mengacu pada banyak hal. Misalnya bisa mengacu ke Sekolah Dasar Tunas Bangsa Jakarta, Sekolah Dasar Melati Jakarta, Sekolah Dasar Cakrawala Jakarta, dan sebagainya. Yang ketiga, kata pantai. Aku pergi terus kok. Sabtu kemarin aku bikin istana pasir di pantai. Kata pantai tersebut adalah deiksis. Dalam bahasa lisan, kata pantai mungkin tidak deiksis karena keberadaan penutur diketahui. Tetapi dalam bahasa tulis, sebaiknya kata pantai tidak digunakan karena keberadaan penutur belum tentu diketahui. Dan lebih tepatnya lagi kalau disebutkan nama pantainya. Kata pantai bisa mengacu pada banyak hal. Misalnya bisa mengacu ke Pantai Sendiki, Pantai Parangtritis, Pantai Tiga Warna, dan sebagainya. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan deiksis kata ganti. Dalam hal ini bisa dilihat ketika anak dan teman-temannya sedang bermain. Di sini, kata ganti yang digunakan yaitu kata aku. Sampai suatu hari tuh, Kemarin aku pergi mancing di danau dong. Aku makan pizza yang gede banget. Kamu gak kemana-mana? Kamu gak kemana-mana kan? Ya kasihan deh lo. aku pergi terus kok. Sabtu kemarin Dalam video tersebut, terdapat 3 anak yang saling berkomunikasi. Nah, kita sebut saja anak tersebut dengan si A, si B, dan si C. Si A mengatakan bahwa
Kemarin aku pergi mancing di danau dong. Kemudian si B mengatakan bahwa aku makan pizza yang gede banget. Kemudian sang anak, kita sebut saja sebagai si C, mengatakan bahwa aku pergi terus kok. Dalam hal ini, kata aku dalam kalimat tersebut bersifat deksis. Dikatakan deksis karena kata aku pada percakapan A mengacu kepada si A. Kata aku yang diucapkan B mengacu kepada B. Dan kata aku yang dibicarakan si C atau anak dari Pak Mono tersebut mengacu kepada si C. Jadi dalam hal ini kata ganti aku tidak mengacu kepada satu orang saja. Disebut deksis karena kata ganti yang digunakan acuannya bisa berubah-ubah, tidak mengacu kepada satu anak saja. Nah, semoga penjelasan dari kami tadi bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.